Shine bright up all night. We're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes. We're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling. Keep on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya di Cerdas Hukum Channel. Channel untuk menambah wawasan pengetahuan seputaran tentang hukum. Namun sebelum materi ini kita sampaikan, kiranya agar Anda mengklik like dan klik subscribe serta klik tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan informasi dan kami semakin bersemangat untuk menyampaikan materi tentang hukum selanjutnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Adapun materi kali ini kita akan menyampaikan tentang akibat dari suatu perkawinan, yang dimana perkawinan tersebut diselenggarakan atau dilaksanakan akan memiliki akibat secara hukum. Akibat dari suatu perkawinan itu adalah adanya status hukum para pihak dalam perkawinan. Menurut pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akibat hukum dari suatu perkawinan itu terjadi pada wanita. Ya, ini seorang wanita apabila sudah menikah akan berdampak secara hukum ketika akan melakukan suatu hubungan hukum di mana seorang wanita yang sudah menikah harus didampingi oleh suami. Sedangkan menurut pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan itu tidak ada dampak hukum yang terjadi karena kedua belah pihak masih memiliki hak yang sama untuk berbuat dan melakukan hubungan hukum seperti sebelum mereka menikah. Jadi sebenarnya di sini konsep dasar akibat dari suatu perkawinan itu tentang harta yang dimiliki para pihak sebelum terikat perkawinan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketika seorang laki-laki dan seorang wanita melaksanakan pernikahan, maka akan berdampak pada kedudukan harta yang sebelumnya terpisah menjadi tidak terpisah atau menyatu. Namun apabila menurut Undang-Undang Perkawinan, kedudukan harta masih milik masing-masing kecuali ada kesepakatan lain dari kedua belah pihak. Biasanya apabila masing-masing calon memiliki harta masing-masing, mereka melakukan suatu perjanjian perkawinan, yaitu perjanjian yang dibuat oleh kedua calon mempelai sebelum pelaksanaan pernikahan. Dengan klausa yang pertama, perkawinan itu tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan undang-undang. Kemudian yang kedua, tidak boleh menghilangkan hak yang berkaitan dengan kedudukan suami atau istri. Misalnya, menghapus atau membatasi hak suami sebagai kepala keluarga atau sebagai ayah, begitu juga dengan perempuan sebagai ibu. Adapun perjanjian pernikahan dibuat untuk menyimpangi mengenai penyatuan harta tadi. Karena jika penyatuan tersebut akan mengganggu kepentingan keduanya atau salah satu calon mempelai. Dan ini juga ada di dalam sistem hukum BW. Dan perjanjian tersebut harus dibuat tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Hal ini sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Demikianlah sedikit wawasan tentang hukum keluarga, sebagian dari hukum keluarga. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.